Pak Beni, salam sehat, salam jumpa bagi kita semua. Pada hari ini, Bunda Gereja Kudus merayakan Hari Raya Santo Yusuf, suami dari Santa Perawan Maria. Bacaan Injil yang diperdengarkan kepada kita diambil dari Injil Matius, bab 1 ayat 16, dilanjutkan dengan ayat 18 sampai dengan ayat 21, dilanjutkan dengan ayat 24a. Yang menceritakan kelahiran Yesus. Penginjil Matius menceritakan bahwa Yusuf dan Maria masih berada dalam status pertunangan. Artinya, sesuai dengan hukum kemurnian, Maria harus tetap perawan selama masa pertunangan. Namun, pada kenyataannya, bahwa Maria telah mengandung yang bukan karena hubungan badan dengan Yusuf, sehingga membuat Yusuf kebingungan. Karena kasus ini dikategorikan perzinahan dan hukumnya dirajam. Maka dari itu, untuk mencegah kesalahpahaman tersebut, penginjil Matius dengan tegas dan jelas memberitahukan bahwa Maria mengandung dari Roh Kudus. Yusuf sebenarnya mempunyai hak untuk membawa perkara ini ke pengadilan, tetapi ia tidak mempergunakan haknya itu. Karena Yusuf ini seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Yusuf disebut tulus hati karena ia tahu bahwa Maria tidak bersalah. Tetapi ia merasa tidak pantas menjadi ayah dari anak yang dilahirkan oleh Maria. Oleh karena itu, Yusuf tidak mau mencemarkan nama istrinya dengan mendakwa Maria telah berzina dan membawanya ke pengadilan untuk diperiksa di hadapan umum. Yusuf bermaksud menceraikan Maria secara diam-diam. Sebenarnya langkah ini tidak dibenarkan oleh hukum. Supaya sah, perceraian harus dibawa ke pengadilan dan dikukuhkan dengan surat resmi. Oleh karena itu, ungkapan dengan diam-diam bukan dimaksudkan tanpa saksi, tanpa memperkarakan di pengadilan, atau tanpa membuat pernyataan macam-macam tentang perkara itu. Yusuf tidak mau membuat dakwaan bahwa Maria telah berzina dan membawanya ke pengadilan demi perceraian perkawinan mereka. Saat sedang mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang ada di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dia yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Dalam konteks ini, orang Yahudi melihat mimpi Yusuf ini sebagai penerangan yang ilahi. Lewat mimpi ini, Yusuf menerima pesan dari malaikat yang menyangkut tugas dan asal-usul kandungan Maria. Yusuf mendapat tugas untuk mengambil Maria menjadi istrinya dan menamai anak itu Yesus. Bagi orang Yahudi, pemberian nama bagi seorang anak itu adalah hak dari seorang ayah. Maka melalui pemberian nama tersebut, Yusuf telah mengangkat dan mengakui Yesus sebagai anaknya sendiri, sehingga Yesus masuk dalam garis keturunan Daud. Nama Yesus sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu Yeshua, yang berarti Allah menyelamatkan. Penyelamatan Yesus berarti menghapus dosa sekaligus peniadaan segala rintangan yang mengganggu hubungan manusia dengan Allah. Penginjil Matius menegaskan peran Yesus ini sejak awal, karena umumnya orang Yahudi mengharapkan Mesias bukan sebagai penghapus dosa-dosa mereka, tetapi membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Berkenaan dengan asal-usul kandungan Maria, sangat jelas sekali ditulis bahwa anak yang ada di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Hal ini penginjil Matius mau mengatakan bahwa Yesus keturunan Daud,
tetapi tidak dikatakan bahwa Yesus diperanakan oleh Yusuf. Ini bisa kita lihat di ayat di Injil Matius bab 1 ayat 15 sampai dengan 16. Eliad memperanakan Eleazar memperanakan Matan memperanakan Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Yesus bukan diperanakan oleh seorang laki-laki yaitu Yusuf, tetapi dikandung dan diperanakan oleh Roh Kudus. Maria mengandung dari Roh Kudus, sehingga anak yang dilahirkan tersebut adalah anak Allah. Saudara-saudari terkasih, kitab suci Perjanjian Baru bukanlah buku biografi tentang Yesus, apalagi tentang Maria, Yusuf, dan tokoh-tokoh yang lainnya. Kitab suci Perjanjian Baru adalah buku kesaksian iman gereja perdana yang mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Oleh karena itu, kitab suci Perjanjian Baru hanya menceritakan tentang perkara-perkara yang ada sangkut pautnya dengan pengakuan iman itu. Bahkan berkaitan dengan perkara Yesus pun tidak semuanya dibicarakan dalam kitab suci. Misalnya, kehidupan Yesus dari umur 12 tahun sampai dengan umur 30 tahun. Nah, karena itulah kehidupan Maria, Yusuf, dan tokoh-tokoh lainnya dibicarakan dalam kitab suci Perjanjian Baru, dibicarakan sejauh bersangkutan dengan pengalaman dan kesaksian iman gereja perdana. Saudara-saudari terkasih, pesannya sangat jelas untuk kita bahwa dengan ini Santo Yusuf telah mengajarkan banyak hal kepada kita, seperti sikap patuh dan taat dalam menjalankan kehendak Allah, sikap bijaksana dalam mengambil keputusan penting dalam hidup ini, tidak mudah mencemarkan nama baik orang lain, patuh dan taat dalam menjalankan kehendak Allah. Kita juga harus belajar dari Santo Yusuf yang tulus dengan memiliki ketaatan yang sempurna kepada firman Tuhan, membentuk karakter penuh cinta kasih, damai, konsisten memiliki sikap hidup yang menaati hukum-hukum Allah, sehingga kita pun mampu mengasihi. Para saudara-saudari terkasih, selamat merayakan Hari Raya Santo Yusuf. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pace Bene.